Mendidik, mengajar, dan melatih merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh seorang guru profesional dalam tugas dan peran yang mereka jalani dalam bidang profesinya. Guru harus bisa mengembangkan segala hal yang menyangkut kemampuan dari peserta didik dan nilai-nilai hidup yang dimiliki peserta didik. Sebagai pengajar, Anda harus bisa meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan saat ini, di mana teknologi menjadi acuan dari segala aspek pengetahuan. Sebagai pengajar, Anda dituntut untuk melatih dan mengembangkan potensi keterampilan dan kemampuan para peserta didik. Tidak hanya itu saja, seorang guru juga harus mampu menjadi seorang orang tua kedua dari peserta didik. Anda harus bisa menjadi fasilitator dan motivator bagi murid dalam belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Anda harus mampu menyampaikan pelajaran yang menarik minat murid, baik itu kemampuan maupun penampilan Anda sebagai seorang pengajar. Jangan buat murid untuk enggan mengikuti pelajaran yang Anda bawakan, karena hal itu akan mengakibatkan gagalnya tujuan pengajaran yang diharapkan. Untuk mempersiapkan pembelajaran, berikut saya sampaikan. Berikut ini adalah 10 poin dasar yang perlu dirancang dan dipersiapkan sebaik-baiknya oleh guru agar sukses pengajarannya. Yang pertama, menetapkan materi dan bahan ajar. Ketika akan mengajarkan sebuah materi di dalam pembelajaran, guru umumnya memilih dan memilah topik utama dari buku teks yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau sekolah. Tentu saja, hal ini masih biasa-biasa saja karena semua guru dapat melakukannya. Lagi pula, tidak ada satu buku pun yang benar-benar lengkap. Makanya, proses penetapan materi sebaiknya merujuk pada beragam sumber agar kandungan ilmu yang terkandung di dalam materi tersebut jauh lebih kaya. Guru boleh saja mencari artikel-artikel di internet melalui mesin pencarian Google atau mengandalkan buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Meskipun tujuan pembelajaran telah dicantumkan di dalam silabus dan RPP, guru pun perlu menerjemahkan kembali tujuan pembelajaran itu agar menyatu dengan visi misi dan kepribadiannya. Dengan cara itu, guru memiliki arah yang jelas dan petunjuk yang pasti di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan minat siswa dalam belajar. Tidak semua siswa memiliki daya tarik yang tinggi terhadap suatu materi atau bahan ajar. Tentunya banyak faktor yang menyebabkannya. Namun, apapun alasannya, guru perlu menyiapkan rancangan yang matang sebelum PBM dimulai, agar minat siswa dalam belajar meningkat. Dalam materi membaca, guru boleh memilih untuk menampilkan video pembacaan puisi yang diambil dari YouTube maupun sumber lainnya. Yang keempat, bagaimana menaikkan motivasi siswa dalam belajar. Walaupun minat siswa telah muncul, belum ada jaminan PBM dapat berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, guru pun perlu menyiapkan langkah-langkah jitu bagaimana memancing kreativitas siswa. Perlu ada tantangan yang disiapkan. Dengan adanya tantangan, proses pembelajaran dapat berjalan sempurna. Yang kelima, bagaimana menyajikan pembelajaran. Agar lebih sempurna, guru pun perlu menyiapkan langkah-langkah penyajian di dalam kelas. Di dalam pembelajaran modern, guru dituntut menggunakan media teknologi dengan menampilkan format presentasi berbentuk PowerPoint ataupun semacamnya. Namun, andai belum mampu menyiapkan hal tersebut, guru sebaiknya menyiapkan apa-apa yang akan ditulis di papan tulis. Yang keenam, bagaimana urutan aktivitas dalam pembelajaran. Poin berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu menyiapkan urutan aktivitas dalam pembelajaran. Meskipun telah dicantumkan di dalam RPP,
Tanpa adanya sinergitas, guru berpotensi mengalami ketimpangan jika tidak memperhatikan urutan aktivitas yang akan dilakukan. Yang ketujuh, masalah-masalah apa yang mungkin dihadapi dalam pembelajaran dan cara mengatasinya. Selain memikirkan langkah-langkah inti dalam pembelajaran, guru pun harus siap siaga dalam menerka dan memperhitungkan masalah-masalah apa yang mungkin akan dihadapi saat PBM berlangsung. Tentu masalah dapat bersumber dari siswa atau faktor eksternal yang tidak disangka, misalnya listrik tiba-tiba padam sehingga pengajaran materi terganggu. Beberapa siswa tidak hadir sehingga kerja kelompok kurang efektif. Tiba-tiba banyak pertanyaan sulit yang muncul dari siswa dan masih banyak lagi. Yang kedelapan, mereview kembali materi yang telah diajarkan. Untuk materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya, guru pun perlu memikirkan cara mereviewnya kembali. Tujuannya agar materi-materi baru tetap berkesinambungan dengan materi-materi terdahulu. Yang kesembilan, bagaimana langkah-langkah evaluasi atau penilaian. Agar evaluasi atau penilaian berjalan efektif dan efisien, sejak awal guru pun perlu menyiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan. Tentu saja, guru perlu menyesuaikan bobot materi yang diajarkan dalam bentuk evaluasi yang cocok agar hasilnya valid dan reliable. Apakah cukup dengan penyelenggarakan kuis sebagai evaluasi harian atau perlu mengadakan tes tertulis singkat di akhir pertemuan? Semua perlu pertimbangan oleh guru sebelum masuk ke kelas agar tujuan pembelajaran sukses besar. Yang ke-10, seberapa jauh segala persiapan itu dilakukan? Sebagai poin pelengkap, guru pun perlu mengukur seberapa jauh ia harus melakukan persiapan. Dalam menyiapkan penguasaan materi, guru perlu menentukan seberapa banyak buku dan referensi yang perlu dibaca sebelum berhadapan dengan siswa agar benar-benar maksimal menyajikan materi. Adapun beberapa poin tambahan, yakni mempersiapkan mengenai peserta didik. Sebelum mengajar, ada baiknya Anda perlu menganalisis dan memahami peserta didik, baik itu sifat, tingkah laku, maupun kemampuan belajar dari masing-masing mereka. Anda ingin menjadi seorang guru profesional, tapi Anda sendiri tidak mengalami apa yang diinginkan oleh peserta didik. Hal itu tentu bukanlah sifat seorang guru profesional. Anda harus bisa cekatan dalam memperhatikan apapun mengenai peserta didik sebelum mengajar mereka. Intinya, seorang guru profesional itu tahu dan paham akan segala hal mengenai seperti apa peserta didik yang akan diajar dan diberikan ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua, persiapan rencana pelaksana pembelajaran. Guru yang baik adalah guru yang mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum ia mengajar. Persiapan ini berfungsi sebagai skenario proses pembelajaran agar lebih mempermudah dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih terarah pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, persiapan terhadap bahan yang disajikan. Sebagai pengajar, guru hendaknya menguasai bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya. Karena itu, sebenarnya guru sendiri adalah seorang pelajar yang belajar secara terus-menerus. Guru adalah tempat menimba ilmu bagi peserta didik. Sebagai pengajar, guru harus membantu perkembangan anak didiknya untuk memahami dan menguasai ilmu pengetahuan. Untuk itu, guru hendaknya mampu memotivasi murid senantiasa belajar pada berbagai kesempatan. Kemampuan ini tidak hanya berdasarkan teori-teori yang diperoleh dari bangku pendidikan, melainkan harus dihayati dan disikapi sebagai suatu seni.
Salah satu peran vital guru yaitu mengajar atau menyelenggarakan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Berdasarkan tuntunan kurikulum, sebelum beraksi guru sepantasnya lebih menyiapkan sejumlah perangkat pembelajaran meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, program semester, program tahunan, rincian mingguan, efektif dan tidak efektif, dan lembar pemetaan. Namun, agar bisa benar-benar sukses menyelenggarakan pembelajaran, sebaiknya guru melakukan persiapan-persiapan lain yang lebih mendalam. Tujuannya tentu saja agar semua yang tercantum di dalam RPP dapat sejalan dan sejiwa dengan pola pikir, karakter, dan visi misi sang guru. Meski memiliki kelengkapan administrasi tanpa persiapan dasar yang matang, guru tetap saja akan merasakan kaku dan tampil kurang percaya diri di dalam kelas. Selain itu, akan hadir keraguan-keraguan yang menghantui pikiran, dan imbasnya adalah tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan maksimal. Percayalah, pepatah mengatakan gagal merencanakan artinya merencanakan kegagalan. Jadi, di setiap pertemuan, guru wajib menyiapkan diri semaksimal mungkin agar terhindar dari kegagalan menyelenggarakan pembelajaran. Baiknya lagi jika senantiasa dibarengi dengan perbaikan-perbaikan dan pembaharuan-pembaharuan model, strategi, metode, dan pendekatan yang digunakan di dalam aktivitas proses pembelajaran dengan mengacu pada hasil evaluasi dan tujuan pembelajaran. Untuk tambahan, sesuai dengan pengalaman diri sendiri, hal yang paling utama dan yang sangat penting yaitu harus menguasai bagaimana kita mengkondisikan kelas. Sebaik apapun kita mengkondisikan kelas, jika kita sebaik apapun kita mempersiapkan pembelajaran, apabila kita tidak bisa mengkondisikan kelas, itu akan percuma. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.